Aku tidak pernah berniat tinggal lama di rumah kos itu. Aku hanya butuh tempat singgah. Murah, tidak banyak aturan, dan tidak peduli siapa aku. Rumah kos itu berada di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang. Tidak ada papan nama besar, hanya tulisan tangan di triplek kecil yang dipaku di pagar besi berkarat. Terima kos putra. Pemiliknya perempuan paruh baya bernama Ibu Ros. Wajahnya lembut, senyumnya hangat, cara bicaranya pelan. Ia menyambutku seperti menyambut anak yang lama pergi. Kamar ujung masih kosong, katanya. Kalau kamu tidak keberatan, itu paling tenang. Aku mengangguk. Aku memang tidak suka ramai. Aku tidak tahu bahwa kamar ujung itu selalu kosong karena tidak ada yang bertahan lama. Kamar itu kecil dan lembab. Cat dindingnya mengelupas. Jendelanya menghadap tembok rumah tetangga yang jaraknya sangat dekat. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Harganya murah, dan aku sedang kehabisan pilihan. Malam pertama aku tidur dengan nyenyak. Malam berikutnya, aku terbangun dengan dada sesak. Seperti ada beban berat menindih tubuhku. Udara di kamar terasa dingin meski kipas mati. Aku duduk lama di kasur, mencoba menenangkan napas. Lalu aku mendengar suara air menetes dari lorong. Padahal kamar mandi di ujung lorong itu sudah lama tidak digunakan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari keanehan kecil yang terus berulang. Setiap malam, pada waktu yang hampir sama, lampu lorong selalu berkedip. Setiap beberapa hari, Ibu Ros terlihat membersihkan 2 kamar kosong di ujung, meski tidak pernah ada penghuni baru. Dan hampir setiap malam, terdengar suara orang menangis pelan. Tangisannya tidak keras. Tidak juga histeris. Lebih seperti orang yang sudah terlalu lama menahan kesedihan. Aneh ya, tidak satupun anak kos lain membicarakan hal itu. Kami semua seperti sepakat untuk berpura-pura tidak mendengar apapun. Ibu Ros tinggal di rumah utama bersama anak laki-lakinya, Randy. Randy jarang terlihat. Usianya sekitar awal 20-an, tapi wajahnya terlihat lebih tua. Kulitnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia sering batuk, dan kalau berjalan terlihat mudah lelah. Suatu sore, aku melihatnya duduk di teras belakang dekat sumur tua yang ditutup papan kayu. Tatapannya kosong, seperti orang yang pikirannya jauh sekali. Kamu tinggal di kamar ujung, ya? Tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh. Aku mengangguk. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kalau nanti dengar suara, jangan dibuka pintunya. Sebelum aku sempat bertanya, ia sudah berdiri dan pergi. Beberapa bulan setelah aku tinggal di sana, salah satu anak kos bernama Fahmi menghilang. Hari sebelumnya, ia masih terlihat normal. Kami sempat berbincang sebentar di dapur. Ia bilang ingin segera pindah karena sering mimpi buruk. Malam itu, ia tidak pernah kembali ke kamarnya. Barang-barangnya tertinggal semua. Ponselnya masih di kasur. Dompetnya ada di meja. Ibu Ros menangis keras di ruang tamu. Polisi datang. Tetangga berdatangan. Semua mencari, tapi tidak ada hasil. Yang membuat aku bingung adalah satu hal. Beberapa hari setelah Fahmi menghilang, Randy terlihat jauh lebih sehat. Batuknya jarang terdengar. Wajahnya tidak sepucat biasanya. Sejak saat itu, aku tidak bisa lagi menganggap semua ini kebetulan. Aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berjalan menyusuri lorong kos yang panjang dan gelap. Pintu-pintu kamar terbuka satu persatu. Di setiap kamar, ada aku. Versi diriku yang berbeda. Semua duduk diam, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Saat aku mendekat, salah satu dari mereka mengangkat kepala dan berbisik. Sebentar lagi. Aku selalu terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Dan setiap kali terbangun, suasana kamar terasa seperti, bukan milikku lagi. Suatu malam aku pulang lebih larut dari biasanya. Lorong kos gelap. Lampu mati. Hanya ada cahaya redup dari rumah utama. Aku melihat Ibu Ros berlutut di depan salah satu kamar kosong. Di lantai ada lilin hitam dan mangkuk berisi tanah merah. Tangannya gemetar. Aku sudah menepati janji, katanya sambil terisak. Tolong, jangan ambil anakku. Bayangan besar muncul di dinding. Tingginya tidak wajar. Bentuknya tidak jelas. Bau tanah basah memenuhi udara. Aku berdiri kaku.
Tubuhku tidak bisa bergerak. Dan saat itulah aku tahu, aku seharusnya tidak pernah tinggal di sini. Keesokan harinya, aku menemui Randy. Aku bertanya langsung, tanpa basa-basi. Ia tidak menyangkal apapun. Aku hidup karena orang lain mati, katanya datar. Setiap tahun. Satu orang. Ia membuka kancing bajunya. Di dadanya ada bekas hitam seperti luka bakar berbentuk lingkaran. Ini pengikat, katanya. Kalau tidak ada pengganti, aku mati. Aku tidak tahu harus marah atau merasa kasihan. Di depanku berdiri seseorang yang hidup dari kematian orang lain, tapi juga seorang anak yang sejak lahir tidak pernah benar-benar bebas. Aku ingin pindah. Aku benar-benar ingin pergi. Tapi setiap kali aku mencoba, selalu ada yang menggagalkan. Motor mogok. Uang hilang. Gaji tertunda. Seolah-olah rumah itu tidak mengizinkanku pergi. Aku mulai sadar bahwa aku sedang dipersiapkan. Malam ulang tahun Randy tiba. Udara terasa berat. Lampu mati satu persatu. Suara tangisan terdengar dari setiap sudut rumah. Ibu Rose berdiri di ruang tamu. Wajahnya hancur oleh air mata. Maafkan saya, katanya padaku. Saya cuma tidak mau kehilangan anak saya. Randy berteriak. Ia memohon. Ia menangis. Namun tidak ada yang berubah. Aku tidak merasakan sakit. Hanya rasa lelah yang sangat dalam. Seperti akhirnya aku boleh berhenti berjuang. Hal terakhir yang kupikirkan adalah ibuku di kampung. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, rumah kos itu masih berdiri sampai sekarang. Namanya mungkin sudah berubah. Catnya mungkin sudah diganti. Ibu Rose masih menyambut anak kos baru dengan senyum ramah. Randy masih hidup. Dan setiap malam, selalu ada seseorang yang terbangun di kamar ujung dengan dada sesak dan perasaan diawasi. Mereka mengira itu cuma mimpi. Sampai suatu hari, kamar ujung kembali kosong. Dan namaku pelan-pelan dilupakan.